Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke dalam halaqat ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas atau berbicara tentang tahapan-tahapan yang perlu diketahui oleh seorang pelajar ilmu hadis, dimulai dari memahami kitab-kitab kontemporer, kemudian tahapan kedua memahami dan membaca kitab-kitab turas yang dibuat oleh para ulama abad ke-6 dan setelahnya. Semisal kitab Gharamis Sahih, kemudian Al-Manzumah Al-Baiquniyah, kemudian Nuzhatun Nazar, kemudian Ikhtisar Ulumil Hadis atau dengan ta'liqnya Al-Ba'its Al-Hafiz, kemudian Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Ibnu Shalah atau yang dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah, atau kitab setelahnya yaitu Nukat yang ada 4 yang sudah kita sebutkan, ya. Nukat Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, Nukat Al-Imam Az-Zarkasi rahimahullah ta'ala, Nukat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan Nukat Al-Imam Al-Biqai rahimahullah ta'ala. Adapun tahap selanjutnya yaitu memahami kitab turas juga, seperti kitab At-Taisir karya Imam Ibn Shalah. Adapun tahapan selanjutnya yaitu memahami kitab turas, yaitu kitab At-Taqrib wa Taisir karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini banyak sekali maklumat-maklumat hadisiyah atau materi-materi hadis yang sulit untuk dipahami jika kita tidak menyelesaikan kitab-kitab sebelumnya. Tentu sekali lagi bahwa tangga mempelajari kitab ini tidak dipelajari sendiri atau tidak dibaca sendiri oleh seorang thalibul hadis, tapi melalui bimbingan seorang guru. Akan tetapi untuk memahami kitab At-Taqrib wa Taisir itu sangat sulit jika tidak dibarengi dengan kitab syarahnya. Adapun beberapa syarah dari kitab At-Taqrib wa Taisir ini, ada beberapa kitab yang perlu kita pahami. Yang pertama, kitab yang sangat masyhur dan terkenal di antara para ulama atau di antara para thalibul hadis, kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yaitu Tadribur Rawi Bisyarhi Taqribin Nawawi. Artinya, kitab ini menjelaskan dan mensyarah apa yang ada dalam kitab Imam Nawawi, yaitu At-Taqrib. Kitab ini sangat mu'tamad dan digunakan untuk orang atau untuk pelajar yang sudah mencapai level mutawassit. Adapun jika ingin menambah penjelasan lebih dari kitab Tadribur Rawi karya Imam As-Suyuti, maka dia boleh menggunakan kitab karya Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Tarhut Tathrib, kitab yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah menyelesaikan kitab Tadribur Rawi Bisyarhi Taqribin Nawawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu. Jika sudah menyelesaikan dua kitab ini untuk memahami kitab Taqrib karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka seorang pelajar hadis boleh masuk ke tahap selanjutnya atau memahami kitab selanjutnya, yaitu Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi, Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi dan syarah-syarahnya. Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi merupakan sebuah kitab yang berisi nazam-nazam yang berjumlah 1000 atau lebih. Nazam-nazam ini dibuat oleh beliau untuk mengikat muatan-muatan ilmu yang berhubungan dengan hadis. Sebuah nazam yang sangat besar, nazam yang sangat bagus sekali. Untuk apa? Untuk mengikat, sekali lagi, untuk mengikat ilmu hadis agar tidak mudah hilang. Tapi jika kita hanya membaca nazam ini saja atau nazam Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah saja, maka itu tidak cukup. Maka kita perlukan syarah-syarahnya, dan syarahnya banyak sekali. Salah satu syarah Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala yaitu syarah Al-Imam Al-Iraqi sendiri. Akan tetapi sangat disayangkan kita belum menemukan atau belum sampai kepada kita syarah Al-Imam Al-Iraqi terhadap Alfiyahnya. Akan tetapi kita mendapatkan
syarah dari Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala terhadap Alfiyah Al-Iraqi, yaitu kitab yang bernama Fathul Mughith. Kitab Fathul Mughith ini karya Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala yang bernama Fathul Mughith bi Syarhi Alfiyatil Hadith. Kitab ini merupakan kitab hadis yang sangat banyak sekali manfaatnya, dipelajari bagi seorang pelajar tingkat akhir atau level muntahi, bagi seorang talibul hadis. Maka untuk mempelajarinya dan membacanya sangatlah tidak mudah, yaitu memerlukan bimbingan dari seorang guru yang benar-benar mumpuni dan benar-benar ahli dalam ilmu hadis, seperti Syekhuna Al-Karim Ahmad Ma'bad hafizahullahu. Jika sudah menyelesaikan tahapan ini, seperti kitab Alfiyah Al-Iraqi dengan syarahnya, maka seorang talibul hadis boleh membaca kitab selanjutnya, yaitu kitab Alfiyah Al-Imam As-Suyuti dalam ilmu hadis. Jadi ada dua Alfiyah. Yang pertama Alfiyah Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah dan Alfiyah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menyelesaikan kitab-kitab tersebut, maka bagi seorang talibul hadis dia boleh memasuki tahap terakhir, yaitu tahap tatbik atau tahap mempelajari hadis secara langsung. Tahap yang seperti apa? Tahap ini memang tidak mudah, tahap yang sangat melelahkan, dan kitab yang akan kita sebutkan ini muatan-muatan hadisnya sangat sulit untuk dipahami. Seperti apa kitab tahapan terakhir? Yaitu kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Al-Imam Ar-Ramah Hurmuzi. Kitab ini memang kitab pertama kali yang dibuat dalam fan atau ilmu hadis Ar-Ramah Hurmuzi rahimahullahu ta'ala, yaitu yang bernama Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Tapi bukan berarti sebuah kitab dibuat terlebih dahulu secara zaman itu adalah kitab yang dipelajari dahulu oleh seorang talibul ilmi. Bahkan kita melihat ya, kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Imam Ar-Ramah Hurmuzi rahimahullah ta'ala ini sendiri dipelajari di akhir, bukan di awal. Sama halnya dengan kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagi seorang pelajar yang ingin mempelajari ilmu usulul fiqh, maka tidak disarankan bagi dia pertama kali mempelajari kitab Ar-Risalah karena sangat sulit. Apa kitab pertama kali yang harus dia pelajari? Yaitu seperti kitab Al-Waraqat dengan syarahnya, bukan kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun selain kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ada kitab lain yang perlu dipahami dan dipelajari untuk menambah. Baik, di tahap akhir kita sudah menemukan kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Kita juga dapat menambah kitab selain kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Selain kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, juga dapat menambah kitab selain kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, juga dapat menambah kitab Al-Jami' li Adabir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Adabir Rawi wa Akhlaqis Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dengan seperti ini kita sudah menyebutkan semua kitab-kitab yang harus dipelajari seorang talibul hadis, sehingga dengan mempelajari semua kitab ini dia sebagian besar akan dapat memahami hadis secara dirayah, tentu di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni dan dapat diandalkan ilmunya dan diambil ilmunya, dan seorang talibul hadis ini dapat memahami dengan benar perkataan Rasulullah SAW dengan cara yang benar.